Bagaimana kita membuat iman kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, bisa hidup, bisa kembali timbul iman di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, perhatikanlah dalam hidup kita apa yang kita dengarkan. Ya. Karena apa yang kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara, akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Sangat-sangat mempengaruhi hidup kita. Maka perhatikan apa yang kita dengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, maka timbullah iman kita, bangkitlah iman kita seperti Rahab ini. Tetapi kalau yang kita dengarkan, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bukan firman Tuhan, apalagi kabar-kabar yang menakutkan, apalagi kata-kata yang melemahkan, Bapak Ibu Saudaraku, maka lama-kelamaan iman kita akan memang menjadi mati, Bapak Ibu Saudaraku. Yang akan menjadi mati. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Karena yang kita dengar, Bapak Ibu Saudaraku, bukan firman Tuhan, tapi yang kita dengar adalah kabar-kabar yang menakutkan atau keadaan-keadaan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, atau perkataan-perkataan orang lain yang kita dengarkan. Maka iman kita bisa mati. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara. Contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau kita sering dengar Bapak Ibu Saudara, mungkin ya. Kalau yang kita dengarkan biasanya ini ada cerita. Mungkin udah pernah juga saya sampaikan ya ceritanya. Sebuah rumah tangga ya. Sebuah rumah tangga, dua suami istri, Bapak Ibu Saudara. Yang satu dia ketika ada masalah, ketika mereka bertengkar, suami istri, suaminya ini dia cerita kepada temannya yang anak Tuhan yang memang benar. Maka waktu dia cerita, dia selalu dinasehati, dikasih tahu akan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan bilang, walaupun kalian ribut, kalian harus saling mengampuni. Memang dalam rumah tangga seperti itu. Tapi kalian harus saling mengampuni. Kalian tidak boleh berpisah. Firman Tuhan bilang tidak boleh ya sampai maut yang memisahkan. Itu yang didengar oleh sang suami, Bapak Ibu Saudaraku, dari temannya dan dari bapaknya juga. Kebetulan bapaknya adalah seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Waktu mereka bertengkar, dia selalu mengadu cerita kepada bapaknya. Bapaknya juga selalu nasihati. Gak apa-apa, kamu harus belajar mengasihi. Nanti kalau kamu tunjukkan kasihmu, dia pasti akan berubah. Tapi gak apa-apa. Yang penting kamu belajar mengasihi. Inilah kamu harus tahu bahwa memang kamu perlu Tuhan dalam rumah tangga. Ya, itu nasihat dari bapaknya dan temannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, istrinya dia cerita kepada teman-temannya. Kebetulan Bapak Saudaraku, teman-temannya bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka istrinya yang cerita, dia cerita ke teman-temannya, alah udahlah buat apa, kamu bisa kok sendiri, kamu kan ini di dalam cerita itu memang dia dokter ya. Kamu kan dokter, kamu kan bisa cari uang sendiri, kamu kan bisa hidup sendiri. Ngapain harus dengan dia? Udah tinggalin aja, kalau dia memang menyakitin, udah tinggalin aja. Kamu bisa kok hidup sendiri. Kamu kan bisa cari uang sendiri. Buat apa laki-laki kalau seperti itu menyakitin? Kalau ribut terus dalam rumah tangga. Ngapain kamu berkeluarga? Ngapain kamu pertahankan rumah tanggamu? Tapi kamu tersiksa. Kamu tertekan batin, ngapain? Udah lebih baik kamu sendiri, udah urus sendiri. Itu yang didengar Bapak Saudaraku dari teman-temannya. Maka Bapak Saudaraku, memang istrinya ini kemudian membuat gugatan cerai. Karena nasihat yang didengar Bapak Saudaraku memang udah ceraikan aja. Dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tapi suaminya ini Bapak Saudaraku, karena dia mendengar nasihat itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia dengar nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia belajar Bapak Saudaraku, dia belajar berusaha berubah. Oke, selama ini mungkin aku salah. Dia belajar berusaha berubah. Bapak Saudaraku, dia belajar, dia buatin kopi, dia belajar, istrinya pulang dia buatin teh, dia belajar juga. Yang dulu dia nggak mau ngepel, dia belajar ngepel, Bapak Saudaraku. Ya, dilihat istrinya udah mulai rapi, rumah dia pulang kerja,
Padahal mereka sih sama-sama kerja, tapi karena dinasehati yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dia belajar, Bapak Saudaraku. Dari dia belajar berubah. Ya, dia beliin tempat tidur untuk mertuanya, belajar tanpa dikasih tahu sama istrinya. Nah, Bapak Saudaraku, kalau dalam cerita itu bahwa istrinya berpikir bahwa belum selingkuhannya sih, tapi ada teman cowok dokternya, dipikir istrinya dokter itu yang membeli, padahal suaminya. Tapi suaminya tidak bilang, nanti pada akhirnya dia tahu. Karena suaminya sedang proses berubah. Dia sedang proses berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, suaminya ini mempertahankan pernikahannya. Terus berusaha. Karena sesuai dengan firman yang didengar. Sesuai dengan apa yang didengar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala di dalam kekristenan kita mulai Bapak Ibu Saudaraku kehilangan iman di dalam tindakan perbuatan kita. Iman kita sudah mulai mati sebetulnya. Iman kita sudah sebetulnya mulai kosong. Oh iya betul kita memang masih Kristen. Oh iya betul memang kita masih ke gereja, masih beribadah Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di dalam perbuatan kita, di dalam hati kita sebetulnya kita sudah mulai Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lemah, udah mulai kosong sebetulnya dalam perbuatan kita. Seperti seorang istri ini tadi Bapak Ibu Saudaraku. Sampai akhirnya dia putuskan, ya udahlah, masa bodoh dengan firman Tuhan, saya gak kuat, udah saya mau pisah. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kita belajar bahwa apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita. Maka kalau ingin iman kita ini hidup, timbul, berguna, berfaedah, Bapak Saudaraku, ingin kita di dalam kehidupan kita, perbuatan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita ini adalah orang beriman. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan daripada hal lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa yang kita dengarkan itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau yang kita dengarkan adalah firman, maka timbullah iman. Maka kita belajar melakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara.